warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nida Nabila. Saya dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah perjalanan Al-Quran. Yang pertama, saya akan membahas apa arti dari Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya merupakan bentuk ibadah. Bagaimana pertama kalinya Al-Quran disampaikan dan juga bisa seperti sekarang ini? Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, dan proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 23 tahun secara berangsur-angsur. Wahyu pertama yang turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira, tepatnya pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam kitabnya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Adapun lokasi penurunannya dibagi menjadi dua, yaitu di Makkah dengan jumlah 86 surah yang diturunkan selama 13 tahun dan digolongkan ke dalam surah Makkiyah, dan di Madinah dengan jumlah 28 surah yang diturunkan selama 10 tahun dan digolongkan ke dalam surah Madaniyah. Di pembahasan selanjutnya, aku akan berpenampilan yang baru nih. Tarang, udah cantik kan? Dan aku sekarang udah di padang pasir. Dan aku di sini akan membahas tentang periode diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, ada pada periode Makkah selama 4 sampai dengan 5 tahun. Pada masa ini, dakwah Islam masih terbatas pada ruang lingkup yang kecil, dan ayat yang diturunkan pun pada umumnya membahas tentang pelajaran bagi Rasulullah SAW untuk membentuk kepribadiannya, dan pembahasan tentang dasar-dasar akhlak, pengetahuan tentang sifat Allah, serta bantahan mengenai pandangan hidup di masyarakat jahiliyah kala itu. Yang kedua, masih pada periode Makkah selama 4 sampai 9 tahun. Pada masa ini, dakwah Islam sudah mulai terbuka. Masyarakat Makkah sudah mulai berpikir untuk menghalangi dakwah. Ayat-ayat yang diturunkan pada masa ini umumnya tentang kewajiban sebagai seorang muslim, pembahasan tentang keesaan Allah, pembahasan tentang hari kiamat, serta ancaman dan kecaman kepada orang musyrik yang mempunyai perilaku buruk. Yang ketiga, pada periode Madinah selama 10 tahun, Rasulullah mulai hijrah dari Makkah ke Madinah dan masyarakat sekitar mulai terbentuk keimanannya. Di sana masyarakat Yahudi dan Islam hidup berdampingan. Namun seiring berjalannya waktu, kaum Yahudi pun mulai ikut menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Di pembahasan kali ini aku ganti kostum dulu ya. Halo. Maaf ya, kali ini penampilan aku agak sedikit berbeda. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah bagaimana awal mula dibukukannya Al-Quran hingga menjadi mushaf. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Pada saat itu, kertas belum ada di Arab. Jadi, poin kali ini, aku akan membahas mengumpulkan Al-Quran yang berarti menghafalnya pada masa Nabi. Al-Quran turun dalam rentang waktu selama 20 sekian tahun. Kadang hanya 1 ayat saja yang turun secara tersendiri, dan kadang beberapa ayat hingga 10 ayat turun sekaligus. Setiap kali ada ayat turun, ayat tersebut dihafal dalam dada dan dipahami hati. Bangsa Arab memiliki kekuatan hafalan karena watak yang mereka miliki. Mereka tidak bisa baca tulis sehingga tidak bisa menulis sejarah, syair, dan nasab. Lalu mereka mengganti kekurangan tersebut dengan hafalan di dada. Abu Ubaid menyebutkan para penghafal Al-Quran dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW dalam kitab Qiraat. Dari kalangan muhajirin yaitu ada yang pertama 4 khalifah,
yaitu ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Dan juga ada 4 sahabat, yaitu ada Abdullah, Aisyah, Hafsah, dan Ummu Salamah. Sementara dari kalangan Ansor yaitu ada Ubadah bin Somit, Mu'ad yang kunyahnya Abu Halimah, Majma' binti Jariyah, Fadlah bin Ubadah, dan Maslamah bin Makhlad. Al-Hafiz Az-Zahabi menyebutkan dalam Al-Tabaqat bahwa para penghafal Al-Quran yang disebutkan tadi adalah mereka yang membacakan hafalannya di hadapan Nabi Muhammad SAW dan sanad mereka sampai kepada kita. Adapun para penghafal Al-Quran pada masa Rasulullah yang sanadnya tidak sampai kepada kita, itu jumlahnya sangatlah banyak. Poin selanjutnya yaitu mengumpulkan Al-Quran, yang berarti menulisnya pada masa Nabi SAW. Rasulullah SAW menunjuk sejumlah sahabat mulia sebagai pencatat wahyu seperti Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Ketika ayat turun, Rasulullah memerintah mereka untuk menulisnya dan memberitahukan letak ayat tersebut dari surah yang mana, hingga tulisan di atas kertas menyaingi hafalan di dalam dada. Selain keempat sahabat yang ditunjukkan Nabi, ada juga sebagian sahabat yang menulis Al-Quran atas inisiatif sendiri tanpa perintah Rasulullah. Mereka ini menulis Al-Quran di atas batu pipi, pelepah kurma, kayu pelana, potongan kulit, dan tulang. Penulisan Al-Quran pada masa Nabi ini tidak disatukan dalam satu mushaf, karena sahabat A memiliki mushaf yang tidak dimiliki dengan sahabat B, dan begitu juga seterusnya. Para ulama meriwayatkan bahwa sejumlah sahabat diantaranya Ali bin Abi Thalib, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan Abdullah bin Mas'ud menulis atau membukukan Al-Quran secara keseluruhan pada masa Rasulullah. Para ulama juga menyebutkan bahwa Zaid bin Sabit adalah yang paling terakhir memperlihatkan tulisan Al-Qurannya kepada Rasulullah sebelum Rasulullah wafat. Jadi, pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi ini memiliki dua makna, yaitu hafalan dan penulisan. Poin selanjutnya yaitu penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq menggantikan beliau memimpin urusan kaum muslimin. Khalifah Abu Bakar menghadapi berbagai peristiwa besar ketika sebagian besar bangsa Arab murtad, sehingga terjadilah perang melawan penduduk Yamamah yang terjadi pada tahun 12 Hijriah yang diikuti oleh sebagian besar sahabat Qurra, yaitu yang hafal Al-Quran, hingga akhirnya 70 penghafal Al-Quran itu dari kalangan sahabat mati syahid dalam peperangan ini. Kejadian ini membuat Umar bin Khattab cemas. Lalu Umar langsung menemui Abu Bakar dan menyarankan kepadanya agar mengumpulkan atau membukukan Al-Quran, karena dikhawatirkan akan lenyap sebab banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah. Selanjutnya, Abu Bakar mengirim utusan untuk memanggil Zaid bin Sabit karena kedudukannya dalam bacaan, tulisan, pemahaman, di samping ia cerdik dan pandai, dan orang yang paling terakhir memperlihatkan tulisan Al-Qurannya di hadapan Rasulullah. Zaid bin Sabit sangatlah selektif. Ia bukan hanya mengandalkan hafalan tanpa tulisan, tetapi ia juga mencari-cari lembaran Al-Quran dari pelepah kurma, bebatuan pipi, dan juga hafalan dari orang-orang, hingga ia mendapatkan bagian terakhir surah At-Taubah dari Abu Khuzaimah Al-Ansari yang tidak ia dapatkan dari yang lain. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Al-Quran sudah ditulis sebelum itu pada masa Nabi SAW. Hanya saja tulisan ayat-ayat Al-Quran masih terpencar-pencar di lembaran kertas, kulit, tulang, dan dedaunan kurma. Kemudian Abu Bakar memerintahkan untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf dengan ayat-ayat dan surah-surah tersusun rapi, ditulis dengan sangat teliti, mencakup 7 dialek bahasa yang dengannya Al-Quran diturunkan. Abu Bakar adalah orang pertama yang mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Meskipun memang ada sejumlah mushaf pribadi yang dimiliki oleh beberapa sahabat, namun demikian, mushaf-mushaf pribadi ini bentuknya tidak seperti mushafnya Abu Bakar. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, orang yang paling besar pahalanya terkait mushaf adalah Abu Bakar. Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Ia adalah orang pertama yang mengumpulkan kitab Allah. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.